Maka dalam Al-Quran tidak akan kita temukan kata pajak. Kenapa? Karena huruf B tidak ada dalam konsonan Arab. Jadi orang Arab menyebut B itu B, Pak. Polis, bulis, ya. Liverpool, Liverpool, Padang, Padang. Jadi secara terminologi tidak akan ketemu kata huruf B. Yang ada huruf B, F, ya. Tapi kalau kita cari dalam terjemahan Al-Quranul Karim, kita akan menemukan satu kali kata pajak dalam Al-Quran. Nah, sini Pak, Bapak mesti pegang di Quran di rumah. Surat At-Taubah ayat 29. Satu-satunya kata pajak dalam Al-Quran itu ada di surat At-Taubah ayat 29. Sebagian terjemahan dari kata jizyah. Bapak mesti punya nih Quran ini dan stabilo itu Pak. Setiap orang nanya ada gak pajak itu dalam Quran? Ada jawabannya. Ya kan Pak? Ada dulu, ya. Ada dalam surat At-Taubah ayat 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum sabirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak beriman kepada hari yang akhir, minal ladzina utul kitab, dari ahli kitab, hatta yu'tul jizyah, sampai mereka itu nanti mau membayar jizyah. Nah, jizyah ini adalah pajak kepala. Setiap orang yang tidak beriman, orang kafir, wajib membayar pajak, namanya jizyah. Ayyadiu wa hum sabirun. Dengan tangannya, mesti diserahkan dengan tangan seperti ini Pak. Wahum sabirun, dan dengan menunduk. Orang bayar pajak itu dulu mesti begini Pak. Di hadapan petugas itu mesti menunduk. Nah, begitu terminologi jizyah itu. Jadi jawaban pertama ada dalam Al-Quran, tapi namanya jizyah. Lalu kalau kita lihat secara bahasa, ya, pajak itu berasal dari bahasa pertama, dari bahasa Jawa Pak. Yes. Saya udah cari literatur di dimanapun. Satu mengatakan tuh bahasa Jawa dari kata ajek atau pajak. Iya Pak Bayria. Betul. Ajek itu bahasa Jawa ya. Nah, ajek atau pajak artinya pungutan tertentu pada waktu tertentu yang diberikan kepada raja-raja. Dua, dari pajak itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu pajaka. Ada tulisan Sanskertanya, saya tidak bisa baca. Ya seperti ini. Ada huruf Sanskerta itu, ya. Itu tertulis dalam kitab Astra Shastra, ya. Jadi dikarang oleh Kautilya atau Chanakya sekitar abad ketiga Masehi di India. Itu. Yang ketiga ditulis dalam prasasti Telaga Batu di abad ke-7 di Sriwijaya. Ada kata pajak, ya. Itu mencerminkan bahwa pajak itu adalah pungutan tertentu yang dibayar pada waktu tertentu kepada sang raja. Itu secara bahasa dalam Al-Quran dan bahasa menurut istilah pajak. Yang kedua Bapak dan Ibu, bagaimana pajak dalam kitab-kitab hadis, ya, dan kitab fikih, ya. Kita nanti akan ditanya orang Pak, dalam hadis ada nggak? Dalam kitab fikih ada nggak? Jawabannya ada, ya. Kitab hadis itu ada 14 banyaknya. Kitab hadis 14. Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Darimi, Daruqutni, Baihaqi, Abu Ya'la, Al-Mustadrak, ya,
Sahih Ibnu Hibban. Ya, itu 14. Kitab hadis kitab fikih 4, minimal 4, ya. Karangan Imam Ahmad bin Hanbal, karangan Imam Syafi'i namanya Al-Um, karangan Imam Malik namanya Al-Muwatta, dan satu lagi kitab karangan Abu Hanifah, ya. Sudah 4 tambah 14, 18. Kemudian ada lagi kitab-kitab fikih tentang pajak. Kitab pertama yang paling tua namanya Kitab Al-Kharaj, yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu Harun al-Rasyid, ya. Udah lama sekali kitab ini, ya. Itu ditulis, ya, tahun 731 Masehi, ya, kurang lebih 182 Hijriah. Kitab itu jelas berbahasa Arab. Kalau dia asal punya kitab itu. Yang kedua ada kitab namanya Al-Amwal, dikarangan oleh Abu Ubaid, ya. Abu Ubaid ini setelahnya, yang hidup kurang lebih sekitar tahun 224 Hijriah, ya. Yang ketiga ada kitab yang terkenal, namanya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, ya. Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara Islam. Di situ nanti ada bab namanya kharaj wa jizyah, atau jizyah wal kharaj, jizyah dan pajak. Dan banyak lagi kitab. Ada kitab Al-Muhalla, ada kitab Majmu'atul Fatawa karangan Ibnu Taimiyah, ada kitab Muqaddimah karangan Ibnu Khaldun, ada Fiqh Zakat karangan Yusuf Qaradawi, ada kitab Al-Islam karangan Sa'id Hawa. Dan saya tidak beli semua, saya punya, Pak. Saya dulu kalau punya uang, saya beli kitab. Waktu saya di Jakarta, Pak, itu di Gunung Agung, di apa itu ada seluruh kitab. Jadi saya dulu beli uang itu hanya untuk kitab. Mungkin ada 100 juta barangkali ada uang saya habis beli kitab itu. Kalau saya jumlah sampai sekarang. Sebab ada satu kitab itu harganya 5 juta, Pak. Satu seri. Pokoknya Majmu'atul Fatawa itu 16 jilid sampai 20 jilid, itu harganya mahal sekali. Kenapa saya beli kitab itu? Saya untuk membuktikan bahwa pajak itu ada dalam kitab itu, Pak. Kalau tidak nanti kita copy paste, ya kan, dia di YouTube atau ini tidak tahu. Tapi kalau kitabnya kita pegang, kita yakin ada tertulis itu pajak, ya. Jadi dalam kitab yang tadi itu ada, dan pajak itu ditulis dalam 5 istilah, Pak. Pertama jizyah, itu terjemahnya pajak. Yang kedua kharaj, terjemahnya pajak. Yang ketiga usyur, terjemahnya pajak. Yang keempat dharibah, terjemahnya pajak. Yang kelima al-maks, terjemahnya pajak. Jadi bahasa Indonesia ini miskin, Pak. Miskin, ya. Sehingga apapun diterjemahkan pajak, bea cukai pajak, padahal masing-masing istilah itu berbeda. Nah, ini kekurangan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab, Pak, lebih beda lagi. Pagi, siang, sore, beda subjek, beda lagi. Bahasa Inggris juga begitu, ya kan? Kalau bahasa Inggris, I'm writing, I wrote a letter, beda. Telah, akan. Bahasa Indonesia enggak. Saya menulis surat. Saya sudah menulis surat. Saya akan menulis surat. Menulis. Tidak ada bedanya. Ini kekurangan bahasa Indonesia. Sehingga seluruh istilah pajak, seluruh istilah pendapatan itu diterjemahkan menjadi pajak. Nah, ini kekeliruan secara akademis. Ya. Lalu Bapak dan Ibu, ya. Berarti dalam hadis ada. Jawaban kedua, dalam hadis ada, tapi 5 istilahnya, ya, 5 istilahnya yang semuanya artinya pajak. Lalu yang ketiga, bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan penghasilan sebagai kepala negara? Bapak dan Ibu, Madinatul Munawwarah adalah negara Islam pertama yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, memiliki undang-undang dasar yang namanya Madinah Charter atau Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal.
Jadi zaman Nabi itu sudah ada undang-undang dasar, ya, yang namanya Madinah Charter. Dan sumber pendapatan zaman Nabi SAW yang pertama itu namanya ghanimah atau al-anfal. Al-Anfal itu terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 1, Al-Anfal 41, Al-Anfal 69. Kata Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang Al-Anfal. Katakanlah, qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah bahwa Al-Anfal itu untuk Allah dan Rasul. Jelas di situ Rasul mendapat bagian, Allah juga mendapat bagian. Lalu bagian Allah diserahkan kemana? Itulah yang diserahkan kepada negara. Dipakai untuk infrastruktur, dipakai itu jalan dan seterusnya. Lalu 4/5 dibagi untuk tentara. Namanya khumus, 1/5 untuk Allah dan Rasul, 4/5 untuk tentara. Nah, jadi jawaban pertanyaannya, dari mana biaya TNI Polri pada waktu itu? Dari ghanimah. Dan ghanimah. Dan kemudian Bapak dan Ibu, ghanimah ini banyak sekali. Ada kuda, ada emas, ada perak, ada tanah dan segala macam. Lalu orang-orang Yahudi Khaybar namanya. Lalu orang itu memohon kepada Nabi, ya Rasulullah, bolehkah tanah kami ini tidak diambil untuk negara, serahkan kepada kami hak pakainya, hak pengelolaannya, dan kami akan membayar nanti hasilnya setengah dari hasil. Setengah dari hasil. Kata Rasulullah, boleh. Itulah pajak pertama selain ghanimah yang diperoleh zaman Nabi SAW. Namanya kharaj. Kharaj itu pajak atas hasil tanah. Hasil tanah, ya, hasil tanah. Dan pajaknya jenisnya waktu itu dua. Ada pajak tarif tetap, ada yang berdasarkan produksi hasil. Kalau tarif tetap itu mirip dengan PBB sekarang, pajak bumi bangunan itu kan ditetapkan ya Pak, seper 1% ya Pak. Itu tarif tetap. Kemudian di zaman Khalifah sudahnya dirubah. Dia memakai tarif produktif, berapa hasil dari tanah itu, segitulah harat yang dipungut. Nah, jadi zaman Nabi ada dua, ada tanah ghanimah, ada tanah kharaj. Yang kedua, Nabi memperoleh fa'i namanya Pak, harta yang diperoleh tanpa berperang, berdasarkan surat Al-Hasyr ayat 6 sampai 7, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan hak khusus tanah Bani Nadir untuk Rasulullah dan keluarga beliau. Sebab bapak-bapak istri beliau ini kan Rasulullah kan banyak, ya, yang masih hidup 9. Kita akan bertanya-tanya, bagaimana Rasulullah menghidupi istri-istri beliau? Maka dari tanah Khaybar, dari tanah Bani Nadir tadi itu, Nabi memperoleh tanah yang ada pohon kormanya. Tanah itu kemudian dibagi atas 360 saham namanya bagian, dan Nabi mendapat 100 bagian saham. Sekali panen, Nabi memperoleh pendapatan sekitar 80 wasak. 80 wasak itu kurang lebih, saya hitung tadi, 530 kilogram. 530 kilogram. Kalau dikalikan korma hari ini 1 kilo 40.000 saja, maka sekali panen Nabi mendapat 2,1 miliar. Itu baru satu kali panen dari satu bagian tanah. Disitulah Rasulullah memperoleh nafkah. Jadi jangan dikira Pak Rasulullah ini doa-doa saja nanti muncul uang di balik bantal, nggak begitu kan? Rasulullah punya kebun, ya, punya kebun. Lalu yang ketiga, muncullah jizyah tadi. Jizyah adalah pajak untuk orang Nasrani, ya, Nasrani. Yang keempat, ada namanya usyur. Usyur ini namanya biaya masuk. Setiap orang yang masuk dari luar Madinah itu dikenakan usyur 5%. 5%. Kenapa dikenakan usyur? Untuk mengimbangi perdagangan luar negeri. Kalau orang dari luar
kenakan 5%, pedagang kita keluarnya juga 5%. Jadi terminologi biaya masuk sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, sudah 5. Yang terakhir Nabi barulah memungut zakat. Surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqah. Ambil, tarik dari mereka sedekah, tutahhiruhu, untuk membersihkan harta mereka, wa tuzakkihim, menyucikan jiwa mereka dari sifat kikir, wasalli alaihim, dan doakan mereka. Nah, maka dipungutlah zakat. Namun zakat ini Bapak dan Ibu hanya untuk asnaf yang 8, yaitu innamas shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'arrafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tidak boleh zakat itu untuk gaji TNI Polri, tidak boleh untuk PNS, tidak boleh untuk masjid. Zakat tidak boleh dipakai untuk orang kaya, tidak boleh, Pak. Sehingga zakat itu dikunci oleh Allah. Tidak boleh untuk infrastruktur, tidak boleh untuk membangun jalan. Hari ini terjadi longsor, tidak boleh uang zakat, tidak boleh uang zakat. Nah, sampailah kita pada kesimpulan zaman Nabi seperti itu penghasilannya. Ada 5 dari non muslim, 1 dari muslim, yaitu zakat. Persoalannya sekarang adalah, kita ringkas, 5-5-nya tadi itu tidak ada, Pak. Ghanimah, fa'i, jizyah, kharaj, usyur, tidak ada. Yang sisa cuma zakat. Zakat tak boleh digaji, dipakai untuk gaji TNI Polri, tak boleh. Tak boleh, Pak. Lalu bagaimana? Bagaimana penerapannya sekarang? Ya, kata Nabi SAW, ketika tidak ditemukan solusinya, maka Nabi bertanya kepada Muaz, ya Muaz, kaifa taqdi? Bagaimana kamu menetapkan hukum? Idza ja'aka, ketika datang kepada engkau seorang membawa perkara. Kata Muaz bin Jabal, aqdi bi kitabillah, aku akan tetapkan dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak temu dalam Al-Quran, bagaimana? Bisunnah Rasulullah SAW, diambil dalam hadis, dilihat hadis. Kalau tidak ketemu dalam hadis, barulah kata Muaz bin Jabal, aku beristihad. Astahidu birra'i, aku akan beristihad dengan otakku, dengan pikiranku. Nah, jadi ketika pajak itu, ketika sumber pendapatan negara tadi itu tidak diperoleh, Pak, seorang ulil amri wajib beristihad. Beristihad. Kata Nabi SAW, likulli, kalian adalah, sekitar kalian adalah pemimpin, ya kan? Walikulli pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban. Jadi pajak ini, Pak, adalah hasil istihad. Kenapa ada istihad? Karena ghanimah tidak ada, zakat tertentu dikunci, ya kan? Ya kan? Jadi bagaimana? Seorang pemimpin harus mengadakan kebutuhan rakyat. Al-imam ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi. Setiap pemimpin adalah penanggung jawab terhadap rakyat. Dia harus menciptakan, mengadakan kebutuhan rakyat. Maka muncullah pajak itu sebagai istihad. Nah, istihad, Pak. Nah, kenapa istihad? Ya karena tidak ada. Zaman Nabi itu tapi tidak bisa diperoleh. Nah, Bapak dan Ibu, istihad ini harus pakai syarat. Ya, syarat pertama, ditemukan rujukannya dalam Al-Quran. Ya, mengkiaskan kemana? Nah, maka ulama sudah menemukan dasar-dasar istihad daripada pajak ini. Pertama surat Al-Baqarah 177, kemudian surat Al-An'am ayat 141, kemudian surat An-Nisa ayat 59. Dan kemudian ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, ia berkata, inna fil mal la haqqan siwa zakah, sesungguhnya pada setiap harta itu ada hak selain zakat. Bukan cuma zakat saja, ada hak selain zakat, itulah pajak. Itulah pajak, Pak.
Jadi keberadaan pajak ini ada dalam Islam dan berdasarkan ijtihad. Siapa yang beristihad? Para ulama. Yusuf Qardawi, ya kan? Tadi Imam Abu Waid, ya. Semua ulama tadi yang mengarang kita tadi beristihad. Di pajak ini dibolehkan dalam Islam. Lalu apa yang tidak dibolehkan dalam Islam? Nah, itu satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga dari ini yang berbunyi begini, Pak. Ada sebuah hadis yang sangat penting kita ketahui yang berbunyi begini. La yadkhulul jannah sahibul maks. Tidak masuk surga sahibul maks. Sahibul maks inilah yang sering, saya katakan sering, bahkan hampir selalu diterjemahkan menjadi pegawai pajak oleh seluruh ustaz. Saya tidak saya sebut karena direkam oleh ya kan. Seluruh ustaz, bapak lihat di YouTube itu Ustaz F, Ustaz ini itu pasti ngutip ini. Ustaz, saya kerja di pajak, udah keluar. Saya. Ustaz, saya kerja di bea cukai, udah saya. Harap. Dia dengan begitu mudah menerjemahkan sahibul maks dengan pegawai pajak. Padahal sahibul maks itu tidak sama dengan pegawai pajak. Apa itu sahibul maks? Kalau kita lihat kamus Lisanul Arab namanya dari Ibnu Arabi. Mana al-maks? Apa itu al-maks? Maks darahim. Nah, dirham ya'khudhu yang diambil minal boyr di pasar-pasar Madinah fi zaman jahiliyah. Nah, itu terjemahan dalam kitab Kamus Bahasa Arab itu Pak arti maksud itu. Orang-orang yang memeras, merampas, mengambil orang, meminta-minta di pasar jadi preman. 10%. Sini. Ya, 10%. Asyarah. Dalam Sahih Ibnu Majah dikatakan asyarah, memungut 10%. 10% minta uang 10% di pasar. Itu yang kata Nabi, la yadkhulul jannah sahibul maks, tidak akan masuk surga orang yang memeras orang seperti itu. Sedangkan Nabi punya petugas pajak 3 orang, minimal 3 orang. Pertama namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia petugas jizyah, petugas pajak. Yang kedua namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia petugas pajak, petugas jizyah dan juga memungut zakat. 2. 3 namanya Abul Ala Al-Hadrami dari Hadramaut dari Yaman. Dia petugas jizyah dan memungut pajak. Jadi, Bapak, saudara-saudara, kalau dikatakan petugas pajak masuk neraka, berarti ketiga-tiga sahabat Nabi itu masuk neraka. Nah, begitu pentingnya kita menyampaikan itu dengan kebenaran. Tidak boleh, tidak betul itu, Pak. Tidak betul. Ya, karena Nabi juga punya sahabat sebagai pemungut jizyah dan kharaj. Ya. Maka tidak betul itu setidaknya petugas pajak disamakan dengan sahibul maks. Sahibul maks itu mengambil uang pertama untuk kantongnya. Ya kan, Pak? Kita memungut pajak untuk negara. Kan tidak ada pernah terima uang. Mana ada? Kita bayar pakai billing, ya kan? Pakai e-filing, mana ada? Tidak pernah terima uang untuk pribadi. Itu bedanya dengan sahibul maks. Kalau sahibul maks masuk kantong. Yang kedua, perbedaan dasar sahibul maks dan pegawai pajak dengan undang-undang. Dia definisi pajak, Pak. Kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini disetujui oleh DPR. Beda dengan sahibul maks tanpa undang-undang. Tanpa undang-undang. Namanya preman, bakal preman itu pakai undang-undang, nggak preman namanya kan. Jadi beda. Yang ketiga, sahibul maks itu tidak jelas tujuannya untuk apa. Kalau pajak jelas dalam APBN dipaparkan ini untuk kementerian ini jelas. Jelas. Yang keempat, sahibul maks tidak ada pengawas. Kalau pajak ada BPK, ada inspektorat, ada Kisda, ya Pak ya.
tidak sama Bapak dan Ibu. Jadi simpulannya, petugas pajak bukanlah sohibul maks. Kita adalah pegawai-pegawai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pemungut zakat. Jika kalian, kata Nabi SAW, bekerja seperti pemungut zakat, maka kata Nabi SAW, al-amil, amil zakat maksudnya bil haq, yang bekerja dengan benar, kal ghazi fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah, hatta yarji'u ila baitihi, sampai dia kembali ke rumah. Itu Pak pertanyaan. Orang yang memungut zakat termasuk pajak, kalau ini diwajibkan oleh negara dengan undang-undang, dia seperti orang yang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumah. Nah, jadi dengan demikian Bapak dan Ibu ya, kita tidak perlu berkecil hati ya dengan statement-statement di luar yang mengatakan pajak itu haram, kecuali memang kita bertindak di luar ketentuan ya, mengambil uang untuk kepentingan sendiri ya kan, digunakan untuk sendiri dan lain ini, mungkin saja kita termasuk daripada itu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selamat daripada keburukan daripada sohibul maks. Demikian saja untuk agak panjang kita siang hari ini. Semoga kawan-kawan pegawai pajak dan saya sendiri mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan doa kepada Tuhan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka